hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris. Di UTS-nya Mas ambil. Luruskan lagi ya, semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan foundation atau diploma pathway program dari InSearch, tapi hanya sekolah bahasa. Memang InSearch ada sekolah bahasa, ada pathway program. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Orang yang bikin hoax kayak gini, biar diumumkan nih ke seluruh Indonesia ya. Orang yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Udah memang wajahnya nge-hoax ya. Ya, contohnya adalah lo seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, InSearch itu, digunakan tuh masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris. Di UTS-nya Mas ambil fak apa? Nursing. Ya. Oke. Adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di pathway tadi? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget ini ya. Wah, karena disinformasinya masih berlanjut, saya perlu luruskan lagi ya. Semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan foundation atau diploma pathway program dari InSearch, tapi hanya sekolah bahasa. Memang InSearch ada sekolah bahasa, ada pathway programs. Ada yang mau bekerja sebagai perawat di Australia, tapi syarat bahasa tidak memenuhi, makanya Bapak itu mengambillah sekolah bahasa. Padahal ini beda banget dengan pathway program. Syarat bahasa cuman untuk memenuhi syarat kemampuan bahasa. Sementara pathway program seperti foundation dan diploma itu untuk memenuhi syarat akademis masuk universitas. Jadi kalau cuma lulus sekolah bahasa InSearch, memang tidak bisa memenuhi syarat bahasa di luar negeri. Skor IELTS atau TOEFL tetap wajib. Tapi kalau syarat akademis beda lagi. Seperti sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dari foundation atau diploma InSearch bisa diterima di universitas lain di luar Australia. Ini contoh website resmi ya, dari Taylor's University Malaysia misalnya. Jelas tertulis, untuk masuk program Bachelor of Business S1 ya, bisa dari Foundation Business dari Higher Education Institutions yang lain. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kalau Anda memilih kelompok yang menggunakan cara-cara disinformasi terus-terusan seperti ini, apakah Anda mau percaya mereka memimpin bangsa kita dengan baik? Ya, yang pertama meminta perhatian publik agar diperhatikan, semua orang Indonesia merhatikan itu. Pertama itu. Yang kedua, hal kayak begini adalah hal yang menurut saya terlalu hal yang nggak wajar. Dan ini baru kayak begini kita lakukan kayak begini. Makanya kalau menurut saya ya pemerintah harus cepat ambil langkah agar masalah yang kayak begini ini nggak akan terjadi lagi. Kita paham bahwa yang namanya proses ini menjelek-jelekan orang, ya mendisklaimer orang dengan apa yang dituduh-duduhkan, terus akhirnya juga dia juga nggak bisa buktikan sampai saat ini, itu menjadi satu hal yang membuat kegaduhan, ya kan? Dan jelas mencemarikan nama baiknya juga Mas Gibran dalam hal ini. Kita semua tahu bahwa dia adalah wapres kita, ya kan? Itu yang perlu dijunjung tinggi. Jangan berpikir orang mencari segala sesuatu sampai seperti mencari jarum di dalam jerami. Apapun dicari, diobok-obok lah semuanya. Padahal dirinya sendiri aja belum tentu benar. Kalau hidup udah mencari satu kesalahan orang lain dan mempublikasi, apalagi itu wakil kepala negara, saya rasa ini udah nggak sehat. Negara ini udah nggak sehat, udah nggak ada buffernya. Ya haruslah berpegang kepada teguh kepada bagaimana proses hukum ini bisa kita tegakkan. Saya tentunya dan tim nggak tinggal diam dengan hal ini. Kita tetap berupaya untuk bisa meluruskan dan mengcover ya. Apalagi ini wapres kita kan. Itu yang ada di visi misi kita, bahwa yang namanya wapres ini harus kita hormati dan kita jaga, bahwa kestabilan negara itu ada pada presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini kita nih harusnya mendukung
dan memberikan satu impact yang bagus, memberikan satu masukan yang membangun, memberikan juga pandangan-pandangan yang sifatnya adalah menumbuhkan segala sesuatu yang sampai saat ini masih perlu ditumbuhkan, bukan malah menjatuhkan. Nah, sifat yang seperti ini saya rasa ya harus cepat-cepat deh diberesin lah, ya kan? Kalau enggak ya begitu terus, kita udah capek juga, bahkan udah jenuh, ya kan? Udah berapa tahun, terus harus ambil langkah lah. Kalau enggak ya bahaya juga kan. Makanya dengan itu kita harus kuatkan segala materialnya, kita kuatkan dalam pola hukumnya, sehingga ini menjadikan satu jurisprudensi kita bahwa orang yang melakukan hal seperti ini tuh udah nggak ada lagi. Melihat kan Roy Suryo pergi ke Australia untuk mengecek ijazah Gibran dan bertemu dengan ya misalnya pejabat kampusnya ikut gitu, artinya alumni dari tempat studinya Gibran di situ gitu, ataupun pejabat dari tempat studinya Gibran pasti tahu siapa Gibran sebenarnya, ya apa posisi Gibran di Indonesia. Artinya jika Roy Suryo sampai dengan membuka aib negara kita masih atau seperti apa? Itu yang tadi saya bilang, kayak Roy Panci ini kan nggak ada kerjaannya, kerjaannya membuka aib orang, ya kan, dan memfitnah, hal-hal yang sifatnya adalah menyerang secara nggak langsung. Kalau Roy Panci ini harusnya cepat-cepat kita tindak, ya kan, model yang hal-hal seperti ini. Jadi jangan sampai ya kita semua nih melihat nih, ada orang dihujat lah, ini wakil kepala negara loh, yang jelas-jelas dia dipilih oleh rakyat menjadi wapres. Harusnya kita mendukung, bahkan melindungi. Ini malah menjelek-jelekin, ya itulah Roy Panci. Nah, dalam hal ini kita harus tahu nih, kok begini ya, ada apa nih dengan politik Indonesia yang seperti ini gitu loh. Maksudnya keadaan politik Indonesia ini kan sekarang nih, kalau lagi harusnya harus lebih baik lagi penegakan hukumnya, karena ini mencakup kepala negara loh, wakil kepala negara. Harus lebih ditindak kalau menurut saya. Saya juga nggak tinggal diam, kita semua nih nggak tinggal diam. Kita pasti lawan orang-orang yang sifatnya adalah menyerang kehormatan daripada wapres kita, presiden kita, dan bekas presiden kita. Kita ada di posisi yang benar-benar sekarang ini jangan ada orang melakukan perbuatan fitnah tanpa dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Sampai akhirnya juga sudah dibuktikan oleh dipublish juga sudah, tetapi tidak menjadikan efek jerah mereka juga, malah bertambah membabi buta, ya kan? Ini kan kita lihat di sini, penyerangan babi buta kemana-mana, kan jadi udah nggak sehat. Artinya nanti udah saling penyerangan, haters sudah makin banyak, sehingga kita kewalahan juga nih menerima hal segini ini, sehingga terjadilah peperangan. Ini kan yang kita nggak mau. Kenapa peperangan? Karena nanti ada haters yang pro, yang kontra. Ada yang pro Roy Panci, ada yang kontra. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini sudah menyerang kemana-mana. Bahkan kita sendiri lihat udah kayak enak melihatnya orang-orang ini. Ya kalau udah begini, tentunya harus segeralah menjadikan satu bentuk kekuatan ekstrim, ya harus dinaikin ke tingkat tersangka, harusnya seperti itu. Kita yakinlah kepolisian lebih bijak lah dalam hal ini untuk melakukan satu tindakan yang sifatnya adalah mengamankan dan menyentabilkan ke depan ya buat bangsa Indonesia tentunya. Jangan ntar nggak stabil lagi, Indonesia makin bergejolak, kita yang repot dengan keadaan ini gitu. Oke, Bang, ini kan kemarin juga sempat dengar kabar nih kita, Andi Alson juga menyinggung bahwasannya ada penyidik juga yang sebelumnya ke Jepang nih untuk kampusnya sehingga respon nih. Kita kan masih belum tahu nih kalau memang sampai ke sana penyidikan gitu kan. Ini kan artinya bukan hanya fokus di ijazah Jokowi nih, gitu kan.
Iya, tentunya gini. Seorang yang melakukan menjelek-jelekan kepala negara, wakil kepala negara, itu udah membuat kita juga, kan kita harus ada norma hukum. Kita kan menganut hukum positif. Apa itu hukum positif? Ya menganut hukum dari pemerintah. Jadi orang ini bisa kita jerat dalam hukum apabila dia memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Itu yang terpenting. Dan saksi. Tentunya kalau sudah ada alat bukti, udah ada saksi, tandanya dan ada bukti surat dan memenuhi pasal 184 KUHP, tentu itu bisa terbentuklah nilai pidananya. Karena hukum pidana terserang. Untuk menerang mungkin ya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penyerangan, mereka kan juga apakah orang itu benar? Belum tentu kan. Maka kalau kita lihat, kita buktikan aja. Orang-orang yang sudah menyerang wapres kita, dilihat kebenarannya dia. Apakah dia udah benar? Gitu. Kalau belum ya tandanya dia harus terima risiko juga dong. Jadi jangan orang yang berkoar-koar mencari satu kesalahan orang lain, sementara dirinya dia juga belum tentu juga dia menjadi orang yang benar. Itu juga harus dipertanggungjawabkan nanti kalau ternyata dilihat ternyata malahan dia yang nggak benar kan gitu. Jadi backfire kan gitu. Oleh karena itu kita jadi orang tuh harus bijak aja, nggak terlalu hidup itu yang bisa dijadikan satu panutan. Jangan yang modelnya kayak Roy Panci sana sini, ya kan? Kalau kita lihat teroris ya. Nah ini kalau baca teroris ini ya bisa diterjemahkan sendiri. Itu orang-orangnya itu aja